Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di playlist JavaScript. Kali ini kita akan melanjutkan belajar JavaScript kita tentang kondisional. Jadi pada dasarnya kode JavaScript itu akan dieksekusi, akan dijalankan dari atas sampai bawah. Kondisional ini nanti akan menentukan apakah ada baris yang harus dieksekusi atau tidak sesuai dengan kondisinya. Misalkan kalau kondisinya itu true, maka baris tersebut akan dieksekusi. Kalau kondisinya itu false, maka baris yang lain yang akan dieksekusi. Ya, bisa juga kondisinya banyak gitu ya. Kondisi 1, maka kode 1 yang akan dijalankan. Kondisi 2, maka script yang lainnya lagi, begitu dan seterusnya. Ini adalah kondisional. Apa yang akan kita pelajari di sini diantaranya yaitu yang pertama cara menggunakan statement if, kemudian yang kedua cara menggunakan switch case, yang ketiga ternary operator. Selanjutnya ada beberapa conditional statement di JavaScript. Yang pertama itu if, kemudian yang kedua itu if else, ketiga itu adalah if else if, yang keempat adalah switch. Kemudian untuk yang if, sintaknya itu seperti ini. Jadi if, kemudian condition, kemudian sebuah blok. Ya, blok itu adalah blok tuh ini, ya, dan ini. Cara menggunakan if itu adalah if, kemudian dalam kurung condition. Condition ini nanti bisa sebuah expression, bisa juga sebuah logic, ya, yang hasilnya adalah true atau false. Jadi kalau condition ini hasilnya adalah true, maka script atau kode yang ada di dalam blok ini akan dieksekusi atau dijalankan. Kalau false, maka tidak akan dijalankan. Selanjutnya if else. Nah, kalau if else itu seperti ini, ya hampir sama, cuma ada tambahan else. Ya, tadi kalau condition itu true, maka blok kode yang ada di sini akan dijalankan. Kalau kondisinya itu false, ya hasil dari condition ini false, maka yang akan dieksekusi atau dijalankan adalah kode yang ada di dalam blok else ini. Selanjutnya if else if. Kita bisa meletakkan lebih dari satu kondisi pada else if ini. Kalau condition 1 ini true, maka kode ini akan dijalankan. Kalau kondisi yang pertama ini false, kemudian yang kedua ini true, maka blok kode yang ada di sini akan dijalankan. Kemudian else, kalau kedua kondisi ini adalah false, ya, maka yang ada di dalam blok else ini yang akan dijalankan. Sebenarnya kita bisa menggunakan ini lebih dari 2, misalkan else if lagi dan seterusnya. Nah, ini untuk else if. Kemudian ada juga switch case. Yang sintaknya seperti ini, switch, kemudian expression, ya, kemudian kode kita atau script kita. Sintaknya seperti ini, ya, switch, kemudian expression. Expression ini bisa apa saja, nanti bisa juga logic, bisa juga kondisional, ya, yang menghasilkan sebuah value atau nilai. Nanti tiap case ini akan dicocokkan dengan value yang ada di expression ini. Ya, kalau cocok, maka kode yang cocok itu yang akan dijalankan. Ya, misalkan hasil dari expression itu adalah X, maka kode blok yang ini akan dijalankan. Kalau misalkan hasil expression itu adalah Y, maka kode blok ini yang akan dijalankan. Kemudian kalau tidak ada yang cocok, ya, bukan X atau bukan Y, maka yang akan dijalankan adalah default ini. Ini juga bisa kita gunakan lebih dari 2. Nah, kita bisa membuat case banyak. Misalkan value dari expression ini kemungkinan lebih dari 2. Selanjutnya contohnya seperti ini untuk switch case. Nah, di sini ada switch, kemudian expressionnya adalah new date. Kemudian kita ambil get day untuk mendapatkan hari, ya, value dari hari. Get day ini akan mengembalikan sebuah angka sesuai hari ini. Ya, kemudian kalau value dari expression new date
getDay ini adalah 0, akan ini membuat variabel sebelumnya, nama variabelnya adalah D. Nah, variabel tersebut akan diisi value Sunday. Kemudian break ini untuk menghentikan baris kodenya. Kemudian kalau new date getDay ini adalah 1 hasilnya, ya value-nya 1, maka D itu akan diisi dengan string Monday dan seterusnya. Nah, ini case-nya ada 6 ya atau 7 sesuai dengan jumlah hari. Nah, seperti ini. Kalau misalkan lebih dari ini juga bisa, kalau memang kemungkinan dari expression itu menghasilkan value yang bervariasi. Oke, ini contoh switch case. Kemudian ternary operator. Ternary operator itu bisa kita gunakan untuk kondisional yang mungkin hanya satu baris ya, yang mungkin hanya kita gunakan satu baris. Contohnya seperti ini sintaknya ya. Jadi variabel name, misalkan kita ingin memberikan value pada sebuah variabel ya, dengan kondisi tertentu. Kayak tadi, kalau value dari expression itu 0, maka isinya adalah Sunday. Nah, di sini ternary operator ini bisa kita tuliskan hanya dengan satu baris. Ya, cuma ini kalau ya value kemungkinannya itu hanya ada 2. Sebenarnya bisa juga untuk lebih banyak. Ya, jadi penggunaannya seperti ini ya, condition, kemudian ternary operatornya. Kalau condition ini hasilnya adalah true, maka yang akan digunakan adalah value yang satu ini. Kalau conditionnya ini adalah false, maka yang digunakan adalah value yang kedua. Contohnya seperti ini. Di sini ada variabel voteable. Voteable ini ya yang boleh memberikan voting ya, atau hak pilih. Kemudian conditionnya adalah X lebih kecil dari 18. Ini kalau true ya, kalau umur itu lebih kecil dari 18, maka variabel voteable ini akan inisialisasi atau diisi dengan string to young, terlalu muda. Tapi kalau isinya ini false ya, bisa jadi sama dengan 18 atau lebih dari 18, maka variabel voteable ini akan diisi dengan string old enough ya, cukup tua gitu. Jadi ini untuk condition yang false.